didampingi keluarga Irantini, 50 tahun, warga Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Ibu almarhum Ardian Singoputra bin Aristion, yang meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, mendatangi Balai Wartawan Effendi Yusuf Kota Bumi menyampaikan kekecewaan atas proses penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan pihak Polres Lampung Utara serta meminta keterbukaan informasi publik. Tidak terima atas penetapan tersangka terhadap almarhum Ardian Singoputra bin Aristion, Iriantini selaku ibu kandung almarhum, mendatangi Balai Wartawan Effendi Yusuf Kota Bumi dan meminta wartawan memviralkan kabar yang diterima pihak keluarganya. Kedatangan Iriantini ke Balai Wartawan Effendi Yusuf itu didampingi oleh William Mamora anggota DPRD Lampung Utara, Mirza, dan keluarganya tersebut pada Selasa 8 Oktober 2024. Di hadapan Ketua PWI Lampung Utara, Afiko Guantara, bersama jajarannya, Iriantini menyampaikan rasa kecewanya atas telah ditetapkannya almarhum Ardian Singoputra bin Aristion sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Nabung, KM 13133, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara pada Senin 3 Juni 2024, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat lalu. Sementara anaknya, almarhum Ardian Singoputra bin Aristion meninggal dunia dalam musibah tersebut. Disampaikannya, pihak keluarga almarhum Ardian Singoputra bin Aristion dalam proses penyidikan di perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Pertama baru menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kecelakaan bernomor B65VI 20.234 lantas, tertanggal 4 Juni 2024. Kemudian mendapatkan informasi adanya surat lagi dari Polres Lampung Utara yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara bernomor 111/X/2024 per lantas dengan perihal pemberitahuan penetapan tersangka. Atas adanya surat tersebut Ibu almarhum Ardian Singoputra bin Aristion merasa kecewa dan mengadu ke PWI dengan mendatangi Balai Wartawan Effendi Yusuf. Yang pertama sama dengan yang disampaikan oleh orang tua dari korban adalah berharap adanya keadilan dalam perkara ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada tanggal 3 Juni yang lalu. Kemudian almarhum Singo ini meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, ternyata tanggal 1 Oktober kemarin baru saja Polres Lampung Utara mengirimkan surat kepada orang tua korban, Pak Aristion ini, bahwa korban ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jadi orang tua korban ini lapor ke kita, konsultasi ke kita mengenai perkara ini. Sepemahaman kita ini ada hal-hal yang janggal. Kenapa orang yang sudah meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan jelas loh di dalam KUHP itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus ada bukti permulaan yang cukup, ya kan? Bukti permulaan yang cukup itu diperoleh salah satunya adalah dari keterangan. Pertanyaannya kapan diperiksanya? Orang sudah begitu kejadian langsung almarhum, langsung meninggal, kan nggak pernah diperiksa korban ini. Kemudian apa? Saya bingung yang jadi dasar kepolisian menetapkan almarhum Singo yang menjadi tersangka ini apa? Alat buktinya, 2 alat bukti itu kan apa? Mungkin ini pasti jadi pertanyaan publiknya, apa yang jadi alat bukti itu? Kita mencurigai oknum kepolisian atau oknum penyidik ini tidak profesional dalam menangani perkara ini. Kenapa? Karena bisa dibuktikan dari surat ini. Nah, surat pemberitahuan penetapan tersangka ini redaksinya di sini di poin 2-nya, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 telah dimulainya penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 15
WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barak, Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 4 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Jadi bagaimana mungkin dimulainya penyidikan tindak pidana sedangkan kejadian aja belum. Cobalah. Ini kan bisa menimbulkan multitafsir di publik. Seakan-akan bisa saja ada saja orang berpikir bahwa kejadian ini kayak sudah disiapin gitu loh. Masa udah dimulai dulu penyidikannya daripada kejadiannya, kan kira-kira begitu. Tapi saya yakin dan percayalah bahwa Polres tidak berpikir ke arah sana. Tapi ini adalah bukti bahwa surat sepenting ini yang menyangkut nyawa seseorang, kejadian yang melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak keluarga, ini diketik atau ditulis dengan tidak profesional, ya kan? Masa dimulainya penyidikan sebelum kejadian dimulai, gimana ini Pak modelnya? Dan ini saya lihat ditandatangani oleh Kasalantas atas nama Pak Joni Carter. Iya, mewakili Kapolres Lampung Utara. Apakah Kapolres Lampung Utara yang sudah mengetahui perkara ini? Apakah belum? Nah, ini saya selaku anggota DPRD, kebetulan Pak Aristion dan istri orang tua dari almarhum Singo ini adalah warga desa Mulamaya, ibu kota Kecamatan Kota Selatan, ya kan, daerah pemilihan saya. Dan saya wajib untuk mempertanyakan ini kepada Kapolres Lampung Utara terkait dengan perkara ini. Saya minta kepada Kapolres Lampung Utara untuk panggil penyidik ini, dievaluasi dulu, ditanya dulu dasar mengeluarkan surat tersangka ini, iya kan? Redaksinya salah, kemudian prosedurnya menurut kita salah. Kenapa? Karena orang sudah meninggal dunia. Orang sudah meninggal dunia, selesai lah perkara di dunia. Ya bisa lagi dari iya kan? Kita juga kan almarhum Singo ini kan dia lalai. Anggaplah katakanlah polisi menyebutnya dia lalai. Dia tidak menghilangkan nyawa orang lain, tapi akibat kelalaiannya, ada kata dia lalai. Yang hilang itu nyawanya, bukan nyawa orang lain. Iya nggak? Nah ini menjadi persoalan gitu loh. Kok bisa gitu? Jadi apa rasa polisi menetapkan itu sebagai tersangka? Gitu loh. Dari Kabupaten Lampung Utara, Hendy Ramadhani, Realita Lampung mengabarkan.